Hai guys, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang sifat-sifat koloid. Langsung saja ke materinya. Seperti yang kita ketahui ada 8 sifat-sifat koloid, yaitu yang pertama efek Tyndall, yang kedua gerak Brown, yang ketiga elektroforesis, keempat adsorpsi, kelima koagulasi, 6 dialisis, 7 koloid pelindung, 8 koloid liofil dan liofob. Yang akan kita bahas pertama yaitu efek Tyndall. Efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Efek Tyndall merupakan salah satu cara yang sederhana untuk mengetahui suatu dispersi itu merupakan koloid atau bukan. Di sini ada sebuah gambar, ada larutan dan ada koloid yang disinari oleh cahaya. Bisa kita lihat dari gambar ini, jika larutan disinari cahaya, cahayanya hanya diteruskan, sedangkan koloid cahayanya akan dihamburkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat animasi berikut ini. Berikut ini merupakan animasi dari sifat koloid efek Tyndall. Di sini terdapat dua larutan, ada larutan gula dan air santan kelapa. Larutan gula termasuk dalam golongan dispersi halus atau larutan, sedangkan air santan kelapa termasuk ke dalam koloid. Jika kita sinari dengan cahaya, ternyata larutan gula tidak dapat menghamburkan cahaya, sedangkan larutan air santan kelapa dapat menghamburkan cahaya, sehingga peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid ini disebut sebagai efek Tyndall. Efek Tyndall terjadi karena partikel koloid mempunyai ukuran yang cukup besar sehingga mampu menghamburkan cahaya. Berbeda dengan larutan yang mempunyai partikel yang sangat kecil sehingga tidak dapat menghamburkan cahaya. Semakin besar konsentrasi dan ukuran partikel koloid, maka semakin bertambah intensitas cahaya yang dapat dihamburkan. Untuk contoh efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat. Di sini ada sebuah gambar cahaya matahari yang melewati rimbunan pepohonan. Seringkali tampak berkas-berkas sinar matahari di sela-sela pepohonan. Berkas-berkas sinar tersebut membentuk garis lurus hingga ke tanah. Hal ini dikarenakan adanya partikel-partikel debu di udara yang menghamburkan cahaya. Atau biasanya kalau di rumah kalian ada ventilasi udara yang cahaya matahari bisa masuk ke dalam rumah, nah itu kita biasanya bisa melihat debu-debu yang berterbangan di sekitar rumah kita melalui cahaya matahari. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari efek Tyndall yang bisa kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, terjadinya warna merah dan jingga pada pagi atau sore hari dan terjadinya warna biru pada langit di siang hari. Sifat koloid yang selanjutnya adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak zigzag partikel koloid yang disebabkan oleh tumbukan tak setimbang antara partikel-partikel terdispersi dengan pendispersi. Gerak Brown menstabilkan koloid karena mengimbangi gaya gravitasi yang dapat menyebabkan pengendapan. Untuk lebih lanjut, mari kita lihat animasi berikut ini. Gerak Brown ini pertama kali dikemukakan oleh Robert Brown pada waktu mempelajari gerak serbuk tepung sari di atas air. Gerak Brown ini akan terlihat di bawah mikroskop ultrak berupa gerak zigzag atau patah-patah. Gerak Brown ini dapat menstabilkan koloid karena bergerak terus-menerus. Maka gerakan ini akan mengimbangi gravitasi sehingga koloid tidak akan mengendap. Adsorpsi atau penyerapan pada permukaan. Sifat adsorpsi pada koloid merupakan sifat partikel koloid yang dapat menyerap ion atau molekul netral pada permukaannya. Terdapat dua jenis adsorpsi. Yang pertama, ada koloid positif yang mengabsorpsi kation atau muatan positif. Contohnya, sel besi, sel aluminium, pigmen pewarna, dan hemoglobin. Yang kedua, ada koloid negatif yang mengabsorpsi anion. Contohnya, sel emas, sel perak, tepung, dan tanah liat. Berikut ini merupakan animasi dari adsorpsi. Sol besi mampu mengabsorpsi ion-ion H+, sehingga sol besi bermuatan positif. Sedangkan sol A2S3 mampu mengabsorpsi ion-ion S⁻²-, sehingga
Sol A, S2, S3 menjadi bermuatan negatif. Pemanfaatan sifat absorpsi koloid diantaranya adalah pewarnaan serat kain, penjernihan air tebu pada proses pembuatan gula pasir, proses penyembuhan sakit perut karena bakteri patogen menggunakan norit. Yang terakhir, proses menghilangkan bau badan dengan roll-on. Nah, beberapa peristiwa ini memanfaatkan sifat absorpsi koloid. Sifat yang selanjutnya adalah koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan koloid akibat hilangnya muatan koloid. Koagulasi dapat dibagi menjadi dua, ada koagulasi kimiawi dan ada koagulasi mekanik. Koagulasi kimiawi dibagi menjadi dua, yaitu yang A, pencampuran koloid beda muatan, menyebabkan koloid saling menetralkan satu sama lain dan menggumpal. Yang B, penambahan elektrolit. Elektrolit dapat menetralkan koloid dan menyebabkan koagulasi. Koagulasi terjadi bila koloid positif ditambah elektrolit yang lebih negatif, dan koloid negatif ditambah elektrolit yang lebih positif. Untuk koagulasi mekanik dapat terjadi dengan cara menaik turunkan suhu dan pengadukan sistem koloid. Di sini ada beberapa contoh koagulasi. Yang pertama adalah pembentukan delta, yang terbentuk akibat tanah liat terkoagulasi ketika bercampur dengan air laut. Delta ini biasanya terdapat di sungai. Yang kedua, ada asap pabrik yang digumpalkan dengan alat koagulasi listrik Cottrell. Yang ketiga, terdata yaitu penggumpalan karet. Karet diperoleh dari pohon karet dengan cara penyadapan kulit batangnya. Kulit batang karet tersebut disadap menggunakan pisau sadap sehingga keluar getah karet atau lateks. Karet dapat diperoleh dengan cara mencampurkan asam format sehingga lateks akan terkoagulasi atau tergumpalkan. Yang selanjutnya yaitu penjernihan air. Lumpur dalam air dapat digumpalkan menggunakan bantuan dari tawas. Koloid yang selanjutnya adalah dialisis. Dialisis merupakan proses penghilangan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan cara penyaringan. Dialisis ini menggunakan selaput semi-permeabel. Kestabilan koloid dapat dipertahankan dengan penambahan sedikit elektrolit dengan konsentrasi yang tepat. Apabila konsentrasi elektrolit tidak tepat, maka dapat terbentuk ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid. Adanya ion-ion pengganggu ini dapat dicegah atau dihilangkan dengan cara dialisis. Alat yang digunakan untuk proses dialisis adalah dialisator. Proses dialisis ini dilakukan dengan cara memasukkan dispersi koloid ke dalam kantong semi-permeabel yang berwarna biru ini dan mencelupkannya ke dalam air mengalir. Kantong semi-permeabel hanya dapat dilewati oleh ion-ion, sedangkan partikel koloid tidak dapat melewatinya. Ion-ion yang keluar melalui selaput semi-permeabel tersebut kemudian larut di dalam air. Dengan mengalirkan air terus-menerus, ion-ion yang berada dalam kantong koloid akan menembus keluar mengalir bersama air. Contoh penerapan dialisis dalam kehidupan sehari-hari adalah prinsip dialisis ini diterapkan dalam proses cuci darah bagi penderita gagal ginjal. Proses ini juga dikenal dengan nama hemodialisis. Yang selanjutnya adalah koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang dapat melindungi koloid lain agar tidak terjadi koagulasi. Jadi, koagulasi itu ada koagulasi yang diinginkan dan ada juga yang tidak diinginkan. Kalau tadi ada koagulasi itu memang diinginkan lateksnya supaya menggumpal. Sedangkan ada peristiwa lain yang tidak ingin terjadi koagulasi. Nah, salah satu cara supaya melindungi koloid adalah menggunakan koloid pelindung. Koloid pelindung ini bekerja dengan cara membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid lain. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung muatan koloid, sehingga partikel koloid tidak menggumpal atau terpisah dari mediumnya. Contoh dari penggunaan koloid pelindung adalah
Pada lecitin merupakan koloid pelindung yang menstabilkan butiran-butiran halus air di dalam margarin. Ada gelatin, merupakan koloid pelindung untuk mencegah terbentuknya kristal es pada es krim. Ada kasein dalam susu mampu melindungi lemak atau minyak dalam medium cair. Koloid pelindung dalam emulsi disebut sebagai emulgator. Sifat koloid yang terakhir adalah koloid liofil dan liofob. Koloid dengan medium dispersi cair dibedakan menjadi koloid liofil dan koloid liofob. Nama koloid liofil ini berasal dari bahasa Yunani, lio yang berarti cairan dan hilia yang berarti cinta. Sedangkan liofob, lio yang artinya cairan dan fobia artinya adalah takut. Jadi bisa diartikan kalau koloid liofil sangat suka cairan, sedangkan koloid liofob itu sangat takut akan cairan atau benci cairan. Jika medium dispersi adalah air, maka disebut sebagai koloid hidrofil atau suka air, dan koloid hidrofob atau benci air, karena hidro adalah air. Di sini ada perbedaan antara soliofil dan soliofob. Ada 8 perbedaan. Yang 9 adalah contoh. Untuk masalah kestabilan, soliofil stabil, sedangkan soliofob kurang stabil. Untuk kekentalannya, soliofil kekentalannya tinggi, sedangkan soliofob kekentalannya rendah. Untuk gerak brownnya, soliofil kurang menunjukkan gerak brown, sedangkan soliofob gerak brown sangat jelas. Untuk zat organiknya, soliofil terdiri atas zat organik, sedangkan soliofob terdiri atas zat anorganik. Untuk soliofil, efek tindal kurang jelas, sedangkan soliofob efek tindalnya sangat jelas. Soliofil sulit diendapkan dengan penambahan elektrolit, sedangkan soliofob mudah diendapkan dengan penambahan elektrolit. Untuk absorpsinya, soliofil dapat mengabsorpsi mediumnya, sedangkan soliofob tidak dapat mengabsorpsi mediumnya. Sifatnya, soliofil bersifat reversibel, sedangkan soliofob bersifat irreversibel atau tidak dapat balik. Untuk contohnya, soliofil atau suka air, yaitu ada sabun, deterjen, gelatin, atau agar-agar, protein, dan kanji. Sedangkan soliofob, contohnya ada sol logam, sol belerang, dan mayonnaise.